Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM B1D11904. Di sini saya akan menyampaikan informasi kesehatan tentang toksikologi lingkungan, yaitu kita masuk pada pencemaran udara. Baik, kita masuk pada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah terdapatnya satu atau lebih kontaminan seperti udara, jelaga, gas, embun, asap, uap, dan bau di atmosfer dalam jumlah yang cukup dalam jangka waktu yang lama akan membahayakan kehidupan manusia, tumbuhan, dan binatang. Selanjutnya, sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama adalah transportasi kendaraan seperti motor, mobil, kapal, pesawat, dan penanganan evaporasi minyak. Kemudian ada pembakaran tetap, kemudian ada proses industri dan disposal limbah padat. Kemudian pada anak-anak sangat peka terhadap polusi udara karena anak-anak menghirup udara lebih banyak daripada orang dewasa, kemudian kurang cepat bereaksi daripada orang dewasa, dan lebih banyak bermain di luar ruangan. Lalu dampak polutan udara pada kesehatan dan lingkungan yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, kemudian kandungannya lebih berat daripada udara. Perhirupan CO mempunyai dampak pada kesehatan manusia karena afinitas hemoglobin dalam darah untuk karbon monoksida adalah kira-kira 240 kali dari afinitas untuk oksigen. Segera setelah dihirup, karbon monoksida membentuk ikatan koordinasi dengan atom besi dari kompleks fotohea dalam hemoglobin untuk menghilas karbon monoksida hemoglobin atau biasa disingkat dengan COHD. Tingkat karboksi hemoglobin dapat mencapai 3%. Kenaikan tingkat karboksi hemoglobin dapat berbahaya untuk orang berpenyakit hati dan pernapasan, ibu hamil, dan anak-anak. Tingkat karboksi hemoglobin juga mendekati 1,2 sampai 1,5% didapatkan dalam populasi normal. Kemudian tingkat 10% karboksi hemoglobin belum mempunyai pengaruh. Kemudian tingkat antara 10 sampai 30% akan menyebabkan sakit kepala. Pada tingkat 30 sampai 40% mengakibatkan sakit kepala yang hebat, lemah, mengurangi penglihatan, dan kolaps. Bila 70% sampai 80% kadar karboksi hemoglobin dapat menyebabkan meninggal dalam waktu beberapa jam. Dan pada 80 sampai 90% kadar karboksi hemoglobin dapat meninggal dalam waktu kurang lebih dari 1 jam. Apabila 90% dapat meninggal dalam waktu beberapa menit. Tanda dan gejala ketika seseorang menghirup karbon monoksida yaitu bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, mual, hingga muntah. Parahnya, jika kadar karbon monoksida sangat tinggi bisa menyebabkan seseorang pingsan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kelompok yang paling berisiko adalah bayi, orang dewasa, orang tua, orang dengan penyakit jantung, dan anemia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.